Bab 896, Poin Meroket. Pavilion rahasia memiliki nama lain untuk Battle Tower, Tower of Guidance. Dari apa yang dibagikan Kong Haoran, Battle Tower dapat membantu pemain bertumbuh hingga mencapai domain. Sebelumnya, Si Feng hanya percaya sebagian kata-kata ini. Namun, sekarang, dia tidak lagi meragukan mereka. Untuk dianggap telah mencapai alam penyempurnaan. Seseorang perlu memiliki kontrol yang sangat baik atas tubuh mereka sendiri dan dapat secara fleksibel dan alami memvariasikan jumlah kekuatan yang diberikan tubuh mereka. Alam air yang mengalir mengharuskan seseorang untuk memahami dan mengamati lawan. Seseorang harus dapat membedakan pikiran lawan mereka dan melakukan tanggapan yang sesuai sebelumnya dengan mengamati pergerakan menit lawan. Sederhananya, seseorang harus mampu bereaksi sebelum lawan mereka bahkan bertindak. Void Realm menuntut sejumlah kendali atas lingkungan seseorang. Alih-alih hanya menilai lingkungan melalui penglihatan saja. Seseorang perlu mendorong panca indera mereka sampai batas tertentu dan mengandalkan indera yang ditingkatkan ini untuk menentukan semua gerakan yang terjadi di latar belakang. Tujuan dari lantai pertama Battle Tower adalah membuat para pemain belajar bagaimana mengendalikan diri mereka sendiri. Menggunakan tekanan menghadapi sejumlah besar singa untuk belajar bagaimana beradaptasi dengan gesit terhadap perubahan yang tiba-tiba. Lantai kedua dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan pengamatan sesaat pemain dan penilaian cepat. Lantai 3 berfungsi untuk meningkatkan persepsi dan penilaian jarak pemain. Menilai jarak secara akurat adalah tugas yang menantang. Namun, selama seseorang berhasil mencapai ini, mereka akan dianggap telah secara resmi memasuki alam air mengalir. Si Feng harus mengakui bahwa panduan yang diberikan oleh Battle Tower sangat tepat. Tidak mengherankan bahwa Super Guild bisa memelihara sejumlah besar ahli tingkat atas. Flame Falcons dan Flame Eagle yang melayang di langit tidak berniat memberi Si Feng terlalu banyak waktu. Membiarkan pekikan yang bergema di seluruh lembah, burung-burung berapi meludahkan api yang membakar ke arah Si Feng bersamaan. Akan sulit baginya untuk membersihkan lantai 3. Di antara yang hadir di dalam Battle Fortress adalah beberapa orang yang kemajuannya terhenti di lantai 3. Oleh karena itu, mereka sangat jelas tentang betapa sulitnya lantai ini. Tidak hanya orang akan menerima serangan api dari semua arah, tetapi dasar lembah juga akan berubah secara acak. Tempat-tempat yang awalnya zona aman bisa berubah menjadi zona bahaya di detik berikutnya. Seseorang terus-menerus perlu memperhatikan pijakan mereka saat berada di lantai ini. Selain itu, tidak ada benda di daerah itu yang bisa berfungsi untuk memblokir serangan api monster. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya lantai 3. Belum lagi menyerang monster terbang, mayoritas pemain yang mencapai lantai ini umumnya akan gagal untuk mengatasinya dengan baik, dan akhirnya mati karena tanah hangus atau serangan api. Apa yang dia coba lakukan? Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa, meskipun melihat 10 rentetan api datang padanya, Si Feng sebenarnya memilih untuk tetap berdiri diam. Saat api hendak melahap Si Feng, pendekar pedang itu tiba-tiba melangkah maju, tubuhnya meninggalkan banyak bayangan saat dia bergerak di sekitar platform kecil tempat dia berada. Pada saat berikutnya, satu rentetan api menelan bayangan-bayangan yang ditinggalkan Si Feng. Setelah semua 10 pergi, Si Feng berdiri kembali di posisi aslinya tanpa cedera. Bagaimana ini mungkin? Musim dingin yang dingin tertegun sejenak. Meskipun dia belum mencapai lantai 3 sendiri, jelas baginya bahwa dialah yang akan menghadapi serangan api ini, selain berlari dan menghindar. Dia tidak akan memiliki metode lain untuk mempertahankan hidupnya. Jarak dari serangan api diluncurkan dari itu terlalu pendek. Dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menghindari banyak serangan di ruang manuver terbatas yang tersedia. Adapun untuk memblokir serangan api dengan senjatanya, itu sama sekali tidak mungkin. Dia akan membutuhkan satu set peralatan misterius besi yang lengkap, paling tidak untuk menghindari kerusakan karena menghalangi serangan Flame Falcons. Memblokir serangan Flame Eagle akan mengharuskannya sepenuhnya diarahkan pada peralatan rahasia perak. Namun, sistem mempersenjatai mereka dengan hanya satu set peralatan perunggu di Battle Tower. Mencoba mempertahankan diri dari serangan api akan menjadi bunuh diri. Sekarang, bahkan ketika berdiri di daerah kecil itu, Si Feng sebenarnya berhasil menghindari semua serangan api. Seolah-olah api ini sengaja mengitari tubuhnya. Ini tidak mungkin, pasti ada yang salah dengan sistem. Bagaimana dia bisa menghindari semua serangan itu dalam waktu yang begitu dekat? Para pemain yang menyaksikan Si Feng telah lama menjadi gempar. Hampir semua dari mereka meneriakkan hal yang sama. Tidak peduli bagaimana mereka membungkus pikiran mereka, menghindari begitu banyak serangan dari jarak sedekat itu tidak layak. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa telah terjadi kesalahan dengan sistem. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjelaskan adegan sebelumnya? Namun, Wen Hua tidak merasa terkejut dengan hasil dari serangan itu. Semua orang mendasarkan penilaian mereka hanya pada jarak api berasal. Namun, mereka lupa bahwa mereka hidup di dunia 3 dimensi. Selain jarak horizontal dan vertikal, orang juga tidak boleh lupa kedalaman. Di layar,
Sepertinya 10 serangan api datang dari jarak yang sama. Namun pada kenyataannya, jarak yang dibutuhkan setiap serangan untuk melakukan perjalanan berbeda. Karena semua 10 serangan diluncurkan secara bersamaan, waktu di mana serangan itu mencapai Si Feng akan sedikit berbeda. Sementara itu, Si Feng telah memanfaatkan perbedaan waktu yang kecil dalam kedatangan serangan untuk secara sistematis menghindari mereka satu demi satu. Namun, satu bagian tentang adegan ini yang mengganggu Wen Hua adalah bahwa dia tidak memperhatikan sedikit pun kesibukan atau kegelisahan dalam gerakan Si Feng. Pria itu dengan santai menghindari serangan seolah-olah dia hanya berjalan santai, tindakannya tidak mengandung gerakan berlebihan apapun. Wen Hua bahkan merasakan menggigil turun di punggungnya ketika dia melihat betapa halus dan alami gerakannya. Terengah-engah terkejut banyak yang datang dari penonton segera menarik perhatian orang-orang yang beristirahat di aula utama, masing-masing dari mereka melihat beberapa penonton dalam kebingungan. Ada apa dengan mereka? Bukankah mereka hanya menyaksikan pertempuran? Apakah ada kebutuhan untuk tergila-gila padanya? Keingintahuan ini sekarang menggoda lebih banyak orang yang enggan berpisah dengan poin mereka. Keributan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan ketika eselon atas dari guild mereka bertempur di Battle Tower. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam Battle Tower? Sama seperti semua orang ragu-ragu apakah akan menyaksikan pertempuran Si Feng atau tidak, seorang pria paruh baya mengenakan jubah seni bela diri merah hitam memasuki aula. Dengan langkah cepat, pria paruh baya ini berjalan ke portal Battle Tower. Setelah menemukan tempat yang tenang untuk duduk, pria itu kemudian memilih untuk menyaksikan pertempuran Si Feng. Mengutuk, ini adalah kegilaan, ini benar-benar gila. Mengapa Tetua Yuan datang juga? Bukankah ini sistem pelatihan yang dimaksudkan untuk membina pemuda dengan potensi? Dia tidak bisa berada di sini untuk. Semua pengamat tiba-tiba memikirkan kemungkinan ketika mereka melihat Yuan Tixin diam-diam duduk dan memanggil antarmuka sistemnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa menerima pemikiran mengejutkan mereka ini. Mereka yang masih ragu-ragu segera mencari tempat duduk dan memilih untuk menyaksikan pertempuran Si Feng. Seketika, jumlah orang yang menyaksikan Si Feng meningkat menjadi 63. Mereka yang tidak memiliki poin untuk menyaksikan semua terpana dengan pemandangan ini. Bahkan ketika eselon atas pavilion rahasia datang untuk menantang menara pertempuran, jumlah penonton paling banyak ada di sekitar angka ini. Terlebih lagi, hari ini adalah hari ketika banyak orang sibuk dengan masalah mereka sendiri dan tidak datang untuk berpartisipasi dalam sistem pelatihan. Kalau tidak, jumlah penonton sekarang pasti akan naik lebih tinggi. Hanya siapa Brother Si Feng? Kekagetan yang dirasakan Kong Haoran saat ini pada pemandangan ini berkali-kali lebih kuat dari apa yang dia rasakan ketika dia berhadapan dengan pasukan lebih dari 100.000 pemain elit. Aku akan ditetapkan untuk hidup jika aku bisa memiliki banyak orang menyaksikan pertempuran aku. Huo Zhengyang tidak bisa menutup mulutnya ketika dia melihat adegan ini. Berapa banyak poin pertempuran yang bisa dia dapatkan jika dia memiliki banyak orang yang menyaksikan pertempurannya juga? Bahkan jika dia bertarung melawan seorang ahli realm refinement setiap hari, poin-poin itu bisa bertahan selama 2 bulan penuh. Di lantai 3 menara pertempuran, Si Feng berulang kali menghindari serangan api yang dikirimkan padanya. Bahkan ketika medannya berubah, dia berhasil mencapai zona aman dengan segera. Sesekali, ia juga akan menyerang dengan panah terbang. Meskipun kerusakan yang ditimbulkannya rendah, hanya minus 500 poin atau lebih, tidak ada monster di Battle Tower yang memiliki kemampuan pemulihan pertempuran. Oleh karena itu, dia bisa perlahan tapi pasti bisa menghancurkan monster-monster ini. Setelah itu, 1 HP Flame Falcon terus menurun. Pertempuran telah jatuh di bawah kendali penuh Si Feng. Itu cukup eksperimen. Ini tentang waktu segalanya berakhir. Dia kemudian membuang anak panah terakhir yang mengambil untai terakhir HP dari Flame Falcon. Sebagai hasil dari 1 Flame Falcon yang sekarat, jumlah serangan yang harus dihadapi Si Feng pada satu waktu menurun dari 10 menjadi 9. Membuat menghindari serangan lebih mudah baginya. Tanpa ketegangan sama sekali, dia merobohkan Flame Falcons dan Flame Eagle yang tersisa, sekali lagi dengan mudah membersihkan lantai. Hanya saja, karena Si Feng tidak memainkan kelas jarak jauh, serangannya jauh lebih efektif dibandingkan dengan kelas jarak jauh. Oleh karena itu, ia tidak berhasil memecahkan rekor waktu yang jelas untuk lantai 3. Meski begitu, dia masih membuat semua penontonnya terpana. Alasan keterkejutan semua orang adalah karena waktu yang jelas Si Feng untuk lantai 3 hanya sedikit lebih lambat dari pemegang rekor saat ini. Jika senjatanya berkisar sedikit lebih baik dan dia telah belajar beberapa keterampilan yang lebih baik, dia bisa dengan mudah memecahkan rekor. Setelah itu, Si Feng memasuki lantai 4 Battle Tower. Ini juga merupakan lantai tertinggi yang dicapai oleh para peserta pelatihan saat ini. Babak 897, Neraka Diam. Orang ini kuat, itu layak menghabiskan semua poin itu untuk melihatnya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membersihkan lantai 3 dengan mudah.
Ini menunjukkan bahwa dia masih belum mencapai batasnya. Kalau terus begini, dia mungkin bisa membersihkan lantai 4 dan menjadi orang pertama di antara kelompok trainee ini yang mencapai lantai 5. Itu tidak mungkin. Ini lantai keempat yang sedang kita bicarakan. Bahkan para ahli top persekutuan kita masih terjebak di sana. Bahkan jika Si Feng luar biasa, mustahil baginya untuk menandingi para ahli top persekutuan kita. Kurasa kamu benar, pakar teratas persekutuan kita semuanya berdiri di puncak domain dewa. Mungkin hanya ada segelintir pemuda yang bisa mengungguli mereka. Tepat saat para penonton mendiskusikan pertempuran Si Feng sendiri menginjakkan kaki ke lantai 4. Berbeda dengan lantai kedua dan ketiga, yang memiliki lingkungan keji, lantai keempat elegan dan tenang. Pohon dan semak-semak mengelilingi Si Feng. Ada juga danau yang indah di dekatnya. Ini adalah, Si Feng mengamati sekelilingnya, ekspresinya berubah sedikit serius. Meskipun lingkungannya tampak sangat damai, Si Feng tidak bisa mengabaikan rasa krisis dalam benaknya. Bagian terburuk tentang firasat ini adalah dia tidak tahu apa yang memicu itu. Meskipun dia berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, perasaan krisis ini semakin dekat. Mungkinkah mereka monster yang disembunyikan? Si Feng memikirkan kemungkinan. Atau dengan kata lain, itu adalah satu-satunya kemungkinan. Sensasi yang dia rasakan saat ini seolah-olah banyak ahli asasin tingkat atas menatapnya. Namun, tidak peduli seberapa terampil dan diam asasin mungkin, selama mereka adalah seorang pemain, Si Feng akan lebih atau kurang dapat menemukan jejak mereka melalui penglihatan dan pendengaran. Namun tak satu pun dari kedua indera ini telah mengambil apapun. Dia menemukan mereka begitu cepat. Wen Hua agak terkejut melihat ekspresi Si Feng berubah sedikit dijaga. Lantai 4 Battle Tower memiliki nama lain, Neraka Senyap. Itu memiliki total 8 elit assassin peringkat Void dan 1 chieftain peringkat 0 assassin. Void Assassin, peringkat elit, level 30 HP 50.000 per 50.000. 0 Assassin, peringkat kepala suku, level 30 HP 200.000 per 200.000. Meskipun HP mereka sangat rendah, monster ini memiliki karakteristik khusus, mereka tetap dalam keadaan kosong. Tubuh mereka ada di ruang yang sama sekali berbeda, sehingga indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman seseorang tidak dapat mendeteksi monster-monster ini bagaimanapun caranya. Hanya ketika monster-monster ini melancarkan serangan barulah tubuh nyata mereka terwujud. Namun, mereka hanya akan muncul untuk waktu yang sangat singkat, sekitar 1 detik paling banyak. Selain dari periode singkat ini, serangan yang diarahkan pada monster ini akan benar-benar tidak efektif. Kesulitan lantai 4 telah membuat semua orang yang berhasil mencapai lantai 4 dalam kelompok trainee ini sama sekali tidak berdaya. Mengesampingkan fakta bahwa serangan asasin cepat, hanya fakta bahwa serangan diluncurkan pada jarak sedekat itu membuat menghindari mereka hampir mustahil. Atau dengan kata lain, itu tidak mungkin bagi seseorang dengan atribut pemain level 30 biasa untuk menghindari serangan itu. Bahkan jika seseorang berhasil menghindari serangan seperti itu, gagal melakukan serangan balik pada waktunya pada akhirnya akan menyebabkan kematian karena kelelahan yang berlebihan. Kembali ketika Wen Hua sendiri telah mencapai lantai 4 untuk pertama kalinya, dia telah meninggal sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Dan bahkan sekarang, dia masih terjebak di lantai ini. Hanya eksistensi yang mirip monster dari pavilion rahasia yang bisa bertarung melawan asasin di lantai ini. Sejauh ini, hanya beberapa orang di seluruh guild yang berhasil membersihkan lantai 4. Aku ingin tahu seberapa jauh kamu bisa pergi? Senyum cerah muncul di wajah Wen Hua saat dia diam-diam mengamati pendekar pedang itu. Dia punya perasaan bahwa, jika dia bisa mengamati Si Feng membersihkan lantai ini, dia mungkin bisa menembus penghalang yang mencegahnya untuk meningkat. Di bawah tatapan Wen Hua, Si Feng mulai bergerak. Tanpa ragu-ragu, dia berlari ke pohon terdekat dan meletakkan punggungnya di pohon besar. Dengan cara ini, dia tidak perlu lagi memperhatikan serangan yang datang dari belakang. Dia hanya perlu mengawasi serangan yang datang dari 180 derajat di depannya. Sialan, jadi kamu bisa melakukan hal seperti itu juga? Semua orang yang menyaksikan adegan ini terpana. Mereka tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan medan sedemikian rupa. Upaya yang dibutuhkan seorang ahli untuk bertahan melawan serangan yang datang hanya dari 180 derajat jauh lebih kecil dari serangan yang datang dari 360 derajat. Dengan energi yang dihemat, orang dapat lebih memahami dan berkonsentrasi juga. Selain itu, menghindari serangan akan menjadi lebih mudah. Namun, begitu Si Feng berdiri di depan pohon besar, belati putih keperakan tiba-tiba muncul di hadapannya, langsung menebas lehernya. Sangat cepat, terkejut, Si Feng secara naluriah menghindar. Dengan kecepatan serangan serta jarak pendek yang dilancarkannya, jika Si Feng tidak merespons secara instan, dia akan dipukul tanpa keraguan. Untungnya, dia sudah mencapai Void Realm, sehingga dia bisa merasakan gerakan di sekitarnya. Meskipun penampilan belati itu sangat tiba-tiba, saat senjatanya muncul, itu akan sedikit banyak menghasilkan fluktuasi di udara.
yang memberinya peringatan yang cukup dan memungkinkannya untuk melakukan tindakan pencegahan. Pada saat berikutnya, belati putih salju itu menyapu lehernya dan meninggalkan bekas luka yang dalam di pohon di belakangnya. Tutup pada tumit serangan pertama itu, fluktuasi muncul dari dua tempat lagi. Sementara itu, posisi fluktuasi ini datang dari arah yang dia hindari. Si Feng mempererat cengkeramannya pada pedang kembarnya dan buru-buru menebas lokasi asal dua fluktuasi itu. Peng, peng, dua suara garing bergema di seluruh hutan. Bunga api yang dihasilkan juga luar biasa menarik. Sial, bukankah dia terlalu luar biasa? Bagaimana dia bisa mendeteksi serangan itu? Mulut para penonton terbuka lebar ketika mereka melihat percikan api menyala di hadapan Si Feng. Sebagai pengamat, mereka memiliki pandangan yang jauh lebih jelas tentang situasi daripada Si Feng. Namun, bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka gagal mendeteksi sesuatu yang aneh tentang lokasi yang dia serang, hanya ada ruang kosong di sana. Namun demikian, Si Feng berhasil dengan sangat akurat memblokir dua serangan. Mereka semua merasa bahwa Si Feng bukan manusia melainkan monster dengan kedok manusia. Bagaimana serangannya begitu cepat? Wen Hua dalam hati terkejut ketika dia melihat adegan ini, pikirannya terus-menerus mengulangi tindakan Si Feng sebelumnya. Mengesampingkan bagaimana Si Feng telah berhasil mendeteksi lokasi serangan, hanya mampu mengeksekusi penghitung cepat dari jarak yang begitu singkat benar-benar sulit dipercaya. Ini jelas bukan prestasi yang bisa dilakukan manusia biasa. Visi dinamisnya adalah yang terbaik di seluruh persekutuan. Bahkan jika itu adalah bisbol yang bergerak dengan kecepatan 160 km per jam, dia akan dapat dengan jelas melihat dan menghitung jumlah rotasi yang dilakukan bola. Untuk serangan yang tidak ada orang lain yang bisa melihat bahkan after images, dia bisa melihat beberapa after image. Meskipun mereka akan sangat kabur, dia masih bisa melihat sebagian kecil dari serangan itu. Namun, tebasan Si Feng benar-benar berbeda. Biasanya, ketika serangan diluncurkan, kecepatan serangan akan mulai dari nol dan perlahan-lahan mempercepat hingga kecepatan maksimum. Namun, melalui beberapa teknik yang tidak diketahui, pedang Si Feng telah berubah dari berhenti menjadi bergerak dengan kecepatan maksimum secara instan. Tidak ada proses akselerasi di antara apapun. Setelah itu, Si Feng mengacungkan pedangnya puluhan kali, menghalangi setiap serangan yang dikirim padanya. Tidak ada goresan pun yang bisa ditemukan di tubuhnya. Sebaliknya, dentang logam konstan mengelilinginya. Terlihat dari jauh, Si Feng tampaknya melatih sendiri ilmu pedang. Ketika lebih banyak waktu berlalu, Si Feng menjadi terbiasa untuk memblokir serangan para asasin. Saatnya untuk mengakhiri ini, Si Feng melirik sekelilingnya, bibirnya melengkung tersenyum. Pada saat ini, dia tidak lagi repot-repot untuk memblokir belati yang menimpanya. Alih-alih, seolah-olah dia sudah mengantisipasi serangan ini, tubuhnya dengan lancar menghindar sementara lengan kanannya berayun di lokasi belati itu muncul. Segera setelah itu, garis darah kehijauan menodai tanah berumput. Bab 898, peningkatan yang tak terlihat. -1,327. Begitu kerusakan ini muncul, sosok buram juga muncul, bilah HP hijau tua di atas kepala sosok itu sedikit memendek. Namun, sesaat setelah bilah HP muncul, sosok itu menghilang sekali lagi. Bahkan ketika Si Feng mencoba meluncurkan serangan lain pada posisi yang sama, satu-satunya yang menghantam pedangnya adalah udara. Hanya ada periode 1,3 detik untuk serangan balik. Itu benar-benar singkat, tidak heran jika banyak orang gagal membersihkan lantai ini. Si Feng sedikit terkejut, dia tidak pernah mengira monster ini juga memiliki karakteristik seperti itu. Awalnya, sudah sangat sulit untuk memahami lintasan serangan monster ini. Selain itu, tidak ada satu monster pun yang menyerangnya. Berdasarkan persepsi Si Feng, setidaknya 5 monster menyerangnya. Namun, dia tidak hanya harus menghindari serangan monster-monster ini, tapi dia juga perlu meluncurkan serangan balik dalam jangka waktu yang singkat. Ini sangat meningkatkan kesulitan membersihkan lantai. Tidak punya pilihan yang lebih baik, Si Feng hanya bisa terus diam memblokir serangan sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Dia sering harus memblokir lebih dari selusin serangan sebelum mendapat kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jika dia gagal mengambil kesempatan ini, dia harus memblokir selusin, atau bahkan 2 atau 3 lusin, serangan. Jika orang biasa berdiri di tempat Si Feng sekarang, mereka pasti akan merasa bosan saat ini. Si Feng, bagaimanapun, sebenarnya senang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa bimbingan yang diberikan oleh Battle Tower memang sangat baik. Semua tidak sadar, Si Feng memusatkan konsentrasi penuhnya pada mendeteksi fluktuasi spasial. Akibatnya, sensitivitas panca inderanya meningkat sementara pemahamannya tentang lingkungannya semakin dalam. Biasanya mustahil bagi seseorang untuk menghadapi situasi di mana fluktuasi spasial halus muncul di sekitar diri sendiri. Oleh karena itu, bisa mengasah persepsinya ke tingkat yang sangat baik sekarang ini seperti mimpi bagi Si Feng. Waktu berlalu dengan cepat.
Bahkan ketika Si Feng memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan memberikan kerusakan pada Void Assassins, dia tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini di sini adalah tempat terbaik baginya untuk berlatih sekarang. Ketika persepsinya membaik, Si Feng menjadi semakin sensitif terhadap fluktuasi halus yang disebabkan oleh Void Assassins. Awalnya, fluktuasi yang lemah ini terasa tidak berbeda dengan tetesan hujan kecil yang mengenai kulitnya. Meskipun dia bisa merasakannya, persepsinya tentang mereka tidak begitu jelas. Akibatnya, bahkan ketika tubuhnya merasakan fluktuasi ini, otaknya menganggapnya tidak berarti. Namun, setelah merasakan fluktuasi ribuan kali, kesadarannya tentang mereka meningkat. Sekarang, fluktuasi ini terasa lebih seperti kerikil kecil mengenai tubuhnya, alih-alih rasa sakit lebih dari cukup untuk menarik perhatiannya. Bahkan tanpa otaknya membuat keputusan sadar, ia akan secara naluriah bereaksi dan beralih ke arah fluktuasi datang. Tidak heran, Guild dan Super kelas 1 Super bisa mengasuh begitu banyak ahli puncak dan bahkan monster yang memahami domain. Benar saja, mereka bukan eksistensi yang bahkan mengancam guild tingkat pertama yang didanai dengan baik. Si Feng dalam hati mendesah secara emosional. Dia mendapat untung besar-besaran dari perdagangan dengan pavilion rahasia kali ini. Jika bukan karena perdagangan ini, dia kemungkinan besar akan tetap tidak menyadari betapa menakutkan kekuatan utama domain dewa. Meskipun ia saat ini memiliki tablet teknik rahasia dan bahkan epic guild quest yang dapat mengirimnya ke medan perang kuno, tanah suci bagi para ahli. Tidak satupun dari hal-hal itu yang bahkan dapat dibandingkan dengan menara pertempuran. Nilai dari tablet teknik rahasia terletak pada kenyataan bahwa itu memungkinkan pemain untuk mempelajari teknik pertempuran canggih. Yang pada gilirannya akan sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Peningkatan standar pertempuran hanya bonus. Apakah pemain benar-benar bisa mendapatkan inspirasi dari mempelajari teknik bertarung adalah masalah yang sama sekali berbeda. Adapun Tanah Suci, meskipun Si Feng belum pernah ke sana sebelumnya, berdasarkan apa yang telah dia dengar tentang tempat itu. Perbaikan yang bisa didapat seseorang di sana harusnya kira-kira sama dengan, atau bahkan lebih rendah daripada, yang berasal dari Battle Tower. Namun, karena jumlah orang yang dapat ditampung oleh sistem pelatihan terbatas, Tanah Suci tampak sangat berharga, kalau tidak. Kekuatan utama domain dewa mungkin tidak akan repot-repot bersaing untuk masuk ke Tanah Suci. Sayang sekali, aku pikir dia akan membersihkan lantai 4 juga. Sekarang, sepertinya itu tidak mungkin. Pada tingkat di mana dia melakukan serangan balik, stamina dan konsentrasinya akan habis sebelum pertempuran berakhir. Bukankah aku sudah mengatakannya, tempat itu adalah neraka senyap. Jika bahkan begitu banyak pakar top persekutuan kita tidak bisa menghapusnya, bagaimana mungkin pendatang baru seperti dia bisa menghapusnya? Tapi fakta bahwa dia telah bertahan begitu lama sudah sangat menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang bertahan selama ini melawan monster-monster itu. Memang, serangan monster-monster itu tidak mungkin diprediksi. Jika itu terserah aku mungkin akan mati dalam waktu kurang dari 5 detik. Selain itu, di antara kumpulan trainee kami, tidak ada satu orang pun yang berhasil bertahan selama Si Feng di lantai 4. Dengan ini, dia bisa dianggap sebagai pemain nomor 1 di antara kita. Tanpa ada yang memperhatikan, Si Feng telah naik menjadi pemain peringkat pertama di hati semua orang. Pada saat ini, anggota pavilion rahasia tidak lagi memandangnya dengan arogan, mereka semua hanya merasa kagum pada pendekar pedang. Sama seperti semua orang berpikir bahwa batas Si Feng adalah lantai 4. 2 garis darah hijau tiba-tiba muncul di hadapan Si Feng. Void Assassin yang tubuhnya terekspos kehilangan hampir total 2700 HP. Itu seharusnya latihan yang cukup. Tidak ada gunanya melanjutkan pelatihan ini. Ayo pergi ke lantai 5 untuk melihatnya. Setelah memutuskan demikian, Si Feng menyesuaikan napasnya dan akhirnya meluncurkan serangan baliknya. Setelah waktu yang lama menahan diri dengan Void Assassins, Si Feng sudah bisa bereaksi terhadap fluktuasi yang mereka sebabkan tanpa memperhatikan mereka dengan sengaja. Dia sekarang bisa menempatkan lebih banyak konsentrasi pada menghindari dan menyerang, sebagai gantinya. Meskipun dia masih bisa sedikit meningkat jika dia terus marah, stamina yang tersisa tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Selain itu, dibandingkan dengan menahan persepsi tentang ruang di sekitarnya, dia saat ini lebih tertarik untuk mencari tahu seperti apa persidangan yang menunggunya di lantai 5. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah stamina dan konsentrasinya menurun secara signifikan? Secara teoritis, kecepatan serangan baliknya harus turun secara bertahap. Jadi, mengapa sekarang semakin meningkat? Para penonton semua terkejut melihat Si Feng berperilaku seolah-olah dia baru saja meminum 1 dosis stimulan. Namun, yang tidak ada yang tahu adalah bahwa, setelah menjalani periode penempaan itu, standar tempur Si Feng telah menerima peningkatan yang signifikan. Jika sebelumnya dia harus memfokuskan 3/4 dari konsentrasinya pada merasakan fluktuasi spasial, dia sekarang perlu menggunakan hanya 1/3 dari itu untuk melakukannya.
Perubahan ini memungkinkan tingkat serangan Si Feng meningkat lebih dari 3 kali lipat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Si Feng telah mengalahkan ke-8 Void Assassins, hanya menyisakan peringkat kepala suku Nul Assassin yang tidak bergerak sama sekali sejak awal pertempuran. Begitu Void Assassin ke-8 mati, Nul Assassin akhirnya mengambil tindakan. Begitu Nul Assassin menyerang, Si Feng hampir kehilangan nyawanya. Serangan Nul Assassin sangat cepat, dan kekuatannya sangat kuat. Itu tidak mungkin bagi Si Feng untuk menghindari serangan kepala suku meskipun dia berhasil merasakannya datang. Bereaksi dengan cepat, Si Feng meluncurkan serangannya sendiri di belati Nul Assassin, menggunakan kekuatan dampak untuk membelokkan lintasan serangan belati sedikit sehingga itu menghantam udara. Sangat kuat, Si Feng dalam hati merasa beruntung saat dia melihat lengannya yang masih bergetar. Jika bukan karena dia membutuhkan konsentrasi lebih sedikit sekarang untuk mendeteksi fluktuasi spasial dan mampu menginvestasikan lebih banyak perhatian untuk menyerang dan menghindari, dia kemungkinan besar akan jatuh ke Nul Assassin sudah. Dia mengelak, Yuan Tixin tercengang saat melihat Si Feng yang tidak bertanda. Dia berharap Si Feng menderita sengsara ketika Nul Assassin mengambil tindakan. Alasan untuk asumsi ini adalah karena dia mengerti betapa kuatnya Nul Assassin. Meskipun dia juga seorang ahli Void Realm, dia telah menderita ratusan kekalahan di tangan Nul Assassin. Hanya setelah periode yang panjang dari latihan yang sulit dia berhasil mengalahkan Nul Assassin. Selain itu, bahkan sampai sekarang, tingkat kemenangannya terhadap Nul Assassin masih belum 100%. Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng akan benar-benar berhasil menangkis serangan Nul Assassin pada percobaan pertamanya. Bagian paling menakutkan tentang Nul Assassin adalah serangan pertamanya. Jika seseorang bisa menghindari serangan pertamanya, pertempuran selanjutnya akan menjadi lebih sederhana. Benar saja, setelah periode penyesuaian singkat, Si Feng meluncurkan serangan baliknya pada Nul Assassin, terus-menerus memberikan kerusakan pada kepala suku. Pada akhirnya, setelah selusin menit atau lebih pertempuran sengit, ia menghabiskan 200.000 HP Nul Assassin. Bab 899 Persaingan peringkat nomor 1. Apa? Dia membersihkannya, begitu saja? Semua penonton tercengang ketika mayat Nul Assassin muncul di tanah. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun di antara peserta pelatihan mereka yang telah menaklukkan neraka senyap. Meskipun mereka tahu bahwa beberapa dari mereka akhirnya akan membersihkan lantai 4, mereka tidak pernah mengharapkan pendatang baru dari guild lain untuk melakukannya. Sementara itu, keberhasilan Si Feng menyebabkan kegemparan di antara para pemain lain di aula utama. Banyak orang mulai menyesali keputusan mereka untuk tidak menonton pertempuran Si Feng. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan belajar sesuatu, memungkinkan untuk terobosan kecil. Bagaimanapun, setiap ahli memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Jika kekuatan pihak lain mengimbangi kekurangan mereka, mereka akan mendapatkan beberapa wawasan dari menonton pertempuran. Hahaha, kalian sudah melihatnya sekarang kan? Aku tidak lemah. Si Feng terlalu kuat. Di antara kelompok kami, ia menempati urutan teratas. Dengan kemampuanku, bagaimana mungkin aku bisa menjadi tandingannya? Ketika kekerasan beruang melihat Si Feng membersihkan lantai 4, kegembiraan menggantikan ekspresinya yang sebelumnya dikalahkan. Dia kemudian berbalik ke para pejuang yang menertawakannya dan dengan bangga menyatakan, jika kalian pikir aku lemah, mengapa kamu tidak menantangnya? Daripada menyemburkan omong kosong dari sela-sela, tiba-tiba, para pemain yang sebelumnya mengejek Violent Bear terdiam. Berpikir kembali ke pertempuran berserker melawan Si Feng, meskipun kekerasan beruang telah kehilangan beberapa poin. Dia benar-benar mendapat untung dari pertarungan melawan seorang ahli seperti Si Feng. Biasanya, bagi mereka yang memiliki standar lebih rendah, tidak mungkin menemukan kesempatan untuk melawan trainee yang telah mencapai lantai 4. Yang terakhir membenci melawan mereka. Kekerasan beruang, di sisi lain, telah, secara tidak sengaja, mencetak pertarungan melawan seorang ahli seperti Si Feng. Jika Violent Bear mendapatkan sedikit pun inspirasi dari pertarungan itu, 800 poin yang telah dia hilangkan akan sia-sia. Jika memungkinkan, mereka bersedia menghabiskan 5 atau 600 poin, 800 poin, untuk pertandingan melawan Si Feng. Namun, kesempatan ini jelas telah berlalu. Fakta bahwa Si Feng telah mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat berarti bahwa dia tidak lagi kekurangan battle points. Selanjutnya, mengapa Si Feng perlu melawan mereka? Di lantai 5 Battle Tower. Begitu Si Feng tiba, dia merasakan tekanan mental yang besar membebani dirinya. Penindasan mental ini berkali-kali lebih kuat dari Blade Abyssal saat dia mengeksekusi skill. Dia merasa seolah-olah dia berdiri di depan monster tier 5, tercekik. Kecepatan reaksi dan mobilitas tubuhnya juga sangat terbatas. Selain dari tekanan yang menekan ini, dia memperhatikan bahwa dia berdiri di sebuah gua yang remang-remang. Uap memenuhi gua, terasa seperti sauna besar. Uap itu juga menghalangi penglihatan Si Feng. Selain Si Feng, 5 ular raksasa dengan tubuh abu-abu gelap dan 3 kepala masing-masing merayap di gua beruap.
Mata ular kuning memelototi Si Feng. Ular berkepala 3, elit khusus, level 30. HP 150.000 per 150.000. Sebelum Si Feng bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini, 5 ular berkepala 3 bergerak. Di dalam gua yang dipenuhi puing-puing, mobilitas Si Feng dibatasi. Sebaliknya, Detri berkepala snake memperlakukan rintangan ini seolah-olah mereka tidak ada. Mereka bergerak melalui gua seperti air yang mengalir, dengan mudah mengatasi berbagai rintangan di jalur mereka dengan kecepatan yang tidak terpengaruh. Dalam sekejap mata, kelima ular itu tiba di depan Si Feng. Setelah 5 ular berkepala 3 mengelilingi Si Feng, mereka mulai meludahkan jarum racun korosif pada pendekar pedang. Jarum berbisa menghujani Si Feng seperti hujan tipis. Dalam lingkungan beruap ini, sangat mustahil untuk mendeteksi mereka dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Si Feng hanya bisa menentukan lintasan serangan dengan fluktuasi di udara. Namun, ada terlalu banyak jarum. Seekor ular berkepala 3 meludahi lebih dari selusin jarum. Dengan 5 ular berkepala 3 yang mengelilingi Si Feng, yang dia hadapi adalah lebih dari 70 serangan. Orang biasa akan penuh dengan hanya 5 serangan ini. Sekarang, ada lebih dari 70. Selain itu, bahkan salah satu dari serangan ini lebih dari cukup untuk melukai Si Feng dengan berat. Kesulitan lantai 5 jelas terlihat. Bahkan jika Si Feng berada di puncaknya, dia tidak pernah bisa bertahan melawan begitu banyak serangan. Dia perlu mengandalkan gerakan cepat untuk mengurangi jumlah serangan yang diterimanya. Hanya dengan melakukan itu ia akan memiliki peluang untuk selamat. Selain itu, reaksinya tidak hanya melambat saat ini, tetapi ia juga dikelilingi oleh lingkungan botol. Dengan begitu banyak rintangan, akan sangat mudah untuk tersandung dan jatuh jika dia bergerak terlalu cepat, yang kemudian akan membuka lubang di pertahanannya. Namun, bahkan mengetahui hal ini, Si Feng memilih untuk lari. Jika dia hanya berdiri di sana, banyak serangan akan merenggut nyawanya. Seperti yang diharapkan dari lantai 5 Battle Tower. Ini bukan tempat bagi manusia biasa. Si Feng mengacungkan pedang kembarnya untuk membelokkan jarum berbisa saat ia berlari. Meskipun jarum ini tidak mengandung banyak kekuatan, ada banyak dari mereka. Bahkan setelah Si Feng berlari, dia harus menghadapi hampir 40 jarum. Dengan persepsi yang kabur, satu kesalahan akan menghasilkan jarum berbisa menemukan tanda mereka. Meskipun setiap jarum hanya menangani sekitar minus 500 kerusakan, Si Feng hanya memiliki beberapa ribu HP. Mengikuti yang mana, saat Si Feng berlari melalui gua dan menghindari jarum, HP-nya menurun dengan cepat. Dalam sekejap mata, HP Si Feng mencapai 0, tubuhnya jatuh ke tanah. Pada akhirnya, dia dipindahkan dari Battle Tower. Bahkan setelah Si Feng kembali ke aula utama, para penonton di sekitar portal Battle Tower masih linglung. Lantai 5 itu sangat sulit. Hanya menyaksikan hujan jarum-jarum berbisa, Si Feng membuat dinginnya duri mereka. Ada juga penindasan mental masif yang harus dihadapi. Jika mereka harus bertarung dalam lingkungan seperti itu, mereka bahkan tidak akan bertahan 2 detik sebelum menjadi landak. Namun, Si Feng berhasil bertahan lebih dari 10 detik sebelum menyerah pada jarum yang hampir tak terlihat. Jika bukan karena serangan yang begitu sulit dideteksi, Si Feng bisa bertahan lebih lama. Dia mungkin bahkan melakukan perlawanan yang bagus melawan ular berkepala 3 itu. Apakah ini kekuatannya saat ini? Setelah musim gugur dingin keluar dari mode penonton, dia melihat sekelilingnya, hawa dingin samar merayapi punggungnya. Untungnya, dia telah mengalami pertempuran itu sebagai penonton. Seandainya dia bertempur, melawan tekanan yang menekan itu, dia akan lumpuh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu kematian untuk membawanya. Adapun Wen Hua, setelah melihat perbedaan antara dirinya dan Si Feng, dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia bertepi semangat juang, sudut bibirnya terangkat menjadi senyum cerah. Meskipun dia bisa merasakan dengan jelas betapa besarnya kesenjangan di antara mereka, dia telah memperoleh wawasan yang luar biasa dari menyaksikan pertarungan Si Feng. Sebelumnya, dia berkonsentrasi pada pertanyaan tunggal, mengapa serangan Si Feng begitu cepat? Namun, setelah periode pengamatan yang panjang, ia kurang lebih mendapatkan inspirasi. Setiap kali Si Feng menyerang, tubuhnya mulai bergerak bahkan sebelum pedangnya melakukannya. Dengan mengandalkan gerakan tubuhnya dan transfer energi, pedangnya telah berakselerasi untuk periode singkat pada saat dia menggerakkan lengannya. Oleh karena itu, ketika Si Feng benar-benar mengayunkan pedangnya, pedang itu seolah-olah langsung beralih dari macet ke kecepatan maksimum. Meskipun teorinya terdengar sederhana, orang membutuhkan tingkat kontrol fisik yang berada di luar jangkauan manusia biasa untuk mencapai prestasi ini. Tentu saja, Wen Hua sangat percaya diri. Dia percaya bahwa, jika Si Feng bisa melakukannya, tidak ada alasan dia tidak bisa. Bab 900 Tantangan. Di dalam aula utama Battle Fortress, sekelompok pendatang baru dalam pakaian linen tiba-tiba muncul dari portal bidang pelatihan. Sistem pertarungan di sini sangat mengesankan.
Pakar-pakar yang disimulasikan itu terasa seperti masalah nyata. Mereka semua sangat kuat. Bahkan dalam 1 lawan 1, mereka masih menindas aku. Ketika Blackie berbicara tentang pelatihan tempur yang baru saja dia alami, dia memasang ekspresi kagum. Ketika ia bertarung melawan 8 ahli pertama paket perdana, ia memiliki harapan untuk menang melawan mereka. Namun, 2 ahli terakhir sangat kuat. Mereka dengan mudah mengalahkannya, meninggalkannya tanpa kekuatan untuk melawan. Sangat disayangkan bahwa ada sedikit ahli dalam paket perdana. Aku berharap kami memiliki lebih banyak variasi. Flying Shadow menghela nafas. Pavilion rahasia adalah penipuan. Hanya bertarung dengan para ahli biasa itu biayanya 100 poin per hari. Jika kami tidak dapat peringkat di antara 200 teratas, kami tidak akan mampu membelinya setiap hari. Meskipun ia hanya bertarung selama beberapa jam melawan 10 ahli paket pemula, ia telah belajar banyak. Jika dia bisa menghadapi semua jenis ahli dari waktu ke waktu, dia akan mendapatkan pengalaman tempur dengan kecepatan terbang. Dia bahkan mungkin mencapai ranah refinement setelah periode singkat. Itu seharusnya menjadi pelatihan yang cukup untuk kita hari ini. Kami masih harus menantang menara pertempuran dan meningkatkan peringkat kami, kata Fire Dance. Meskipun dia tidak ingin menyia-nyiakan durasi paket starter mereka, lebih penting untuk menaikkan peringkat mereka terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan terjebak dengan 20 poin pertempuran per hari. Setelah mereka memasuki sistem pelatihan, mereka telah belajar banyak tentang Battle Tower dan veteran pavilion dari pendatang baru lainnya. Sederhananya, tidak akan mudah untuk masuk peringkat 200 teratas dengan kekuatan mereka saat ini. Selanjutnya, Fire Dance bertujuan untuk 150 peringkat teratas. Hanya dengan memasuki 150 teratas dia akan menerima 200 poin setiap hari, yang akan memungkinkannya untuk menghadapi 1 ahli Realm Refinement per hari. Jika dia terjebak di antara 200 besar, dia harus menunggu 2 hari untuk menantang ahli realem penyempitan. Adapun para ahli paket pemula, 8 yang pertama bahkan bukan pemanasan untuknya. Hanya 2 ahli terakhir yang membuatnya bekerja untuk kemenangannya. Bahkan setelah puluhan pertandingan dengan kedua ahli itu, tingkat kemenangannya hanya 50%. Di sisi lain, 150 pakar teratas pavilion rahasia memiliki setidaknya tingkat kemenangan 80% melawan para ahli realem penyempurnaan paket pemula. Dengan standarnya saat ini, itu akan menjadi tugas yang relatif sulit untuk masuk 150 besar. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat. Hanya ada beberapa ahli di kerajaan Star Moon yang bisa menimbulkan tantangan. Namun, dalam sistem pelatihan simulasi, ada banyak pakar yang menunggunya. Big Ceasefire, lihat, untuk beberapa alasan, banyak orang telah berkumpul di sana. Violet Cloud menunjuk ketika dia melihat ke arah portal menara pertempuran. Anehnya, dia bertanya, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka tiba di Battle Fortress, tidak banyak orang yang hadir. Namun, sekarang, lebih dari 100 orang telah memadati aula utama. Ah, seseorang sepertinya meninggalkan menara, kata Kola ketika dia melihat portal menyala dengan cahaya putih. Sosok seorang pria kemudian melangkah keluar dari portal. Setelah beberapa saat, mereka mengenali sosok yang sudah dikenalnya. Kerumunan besar telah berkerumun di sekitar portal. Begitu Si Feng muncul, semua orang berbalik ke arahnya. Mereka memandang Si Feng seolah-olah dia monster, keingintahuan dan kengerian berkelebat di mata mereka. Si Feng hanyalah beberapa pemula yang telah bergabung dengan sistem pelatihan hari ini, namun, dia telah menginjakkan kaki ke lantai 5. Anggota The Secret Pavilion sudah berada dalam sistem pelatihan yang disimulasikan selama lebih dari sebulan. Bagi sebagian orang, ini bahkan bukan tahun pertama mereka. Namun, mereka semua masih terjebak di lantai 4 Battle Tower. Karena itu, prestasi Si Feng sulit bagi mereka untuk menelan. Apakah dia tidak melihat lebih dari 20? Dia benar-benar mencapai lantai 5 pada usia yang sangat muda. Bahkan di antara semua jenius sepanjang sejarah pavilion rahasia kami, ia harus berada di peringkat atas kan? Ya, dia seharusnya berada di peringkat 20 teratas. Antara Si Feng dan Wen Hua, menurutmu siapa yang memiliki lebih banyak bakat? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Ini tentu saja Wen Hua. Bahkan pemimpin persekutuan kita tidak bisa berhenti memuji bakatnya, mengklaim bahwa dia berada di peringkat 10 besar sepanjang sejarah pavilion rahasia. Ketika Fire Dance dan yang lainnya mendengar percakapan itu, mereka sejenak kehilangan kata-kata. Mereka tidak tahu apakah mereka harus merayakan atau tersenyum kecut. Sementara kepala mereka masih sakit tentang mendapatkan peringkat yang lebih baik, Si Feng sudah menjadi nomor 1 di kompetisi peringkat. Sementara itu, sebelum Si Feng bahkan memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali pertempuran di lantai 5, dia mendengar suara pemberitahuan darurat. Si Feng kemudian dengan paksa dikeluarkan dari sistem pelatihan dan dipaksa ke mode tidur. Tidak ada yang terkejut tentang lenyapnya Si Feng yang tiba-tiba. Mereka semua berpikir bahwa dia telah lockout untuk menghindari gangguan mereka. Terlebih lagi, latihan di Battle Tower sangat melelahkan.
Hampir setiap orang harus keluar dan beristirahat setelah menantang menara. Di dalam kamar tidur mewah, Si Feng keluar dari kabin game virtualnya, mesin terus berbunyi. Satu sesi temper di Battle Tower menghabiskan banyak waktu. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat tangki Nutrient Solution di kabin game virtual habis. Sebelum memasuki sistem pelatihan, ia memastikan untuk mengisi ulang penyimpanan solusi nutrien kabin dan telah minum sebotol nutrien fluid areng. Solusi gizi yang habis adalah satu hal, namun dia sangat lapar. Apalagi seluruh tubuhnya terasa terkuras. Kekosongan ini terasa mirip dengan ketika dia telah menembus batas kekuatan mentalnya untuk pertama kalinya. Tidak heran mengapa Yuan Tixin telah memperingatkan aku untuk menyiapkan cairan gizi S-Rank. Orang biasa tidak mampu bermain-main dengan sistem pelatihan ini. Si Feng, kurang lebih, mengerti mengapa Yuan Tixin menyarankan agar berhati-hati. Sepertinya aku harus menyiapkan beberapa cairan gizi peringkat S mulai sekarang. Saat berada di dalam Battle Tower, dia telah mendorong kelima inderanya ke jurang mereka untuk waktu yang lama. Namun, di domain dewa, ia biasanya tidak perlu melakukannya. Itu terutama benar setelah seseorang mencapai standarnya. Saat bertarung pada puncaknya, otak akan menjadi sangat aktif. Ini akan meningkatkan konsumsi energi tubuh. Jika seseorang tidak mengisi kembali energi yang hilang sesudahnya, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Bahkan mungkin untuk menghancurkan tubuh sendiri. Sekarang Fire Dance dan yang lainnya telah memulai pelatihan mereka dalam sistem pelatihan simulasi, mereka membutuhkan suplemen nutrisi yang cukup setelah mereka muncul. Kalau tidak, tubuh mereka akan menderita. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan nutrien fluid S-Rank berperforma terbaik. Hanya kekuatan transendental seperti pavilion rahasia, yang berpengaruh baik di dunia nyata maupun dunia virtual, yang bisa memperoleh jumlah besar. Sedangkan untuk guild tanpa dasar seperti Zero Wing, itu bisa, paling banyak, mendapatkan beberapa botol. Selain itu, setiap botol sangat mahal. Sementara itu, Si Feng membutuhkan koin yang dia miliki untuk menjaga persekutuan berfungsi, dan dia belum melikuidasi dana apapun baru-baru ini. Adapun kredit yang ada di tangannya, Liang Jing sudah menggunakannya untuk membeli fasilitas pelatihan. Saat ini, ia nyaris bangkrut. Sepertinya aku harus mengubah beberapa koin atau barang menjadi uang untuk saat ini. Si Feng menghela nafas tanpa daya. Sejujurnya, dia tidak ingin menukar sumber daya game apapun dengan kredit. Lagi pula, hal itu akan berdampak pada pengembangan guild. Namun, memelihara sekelompok ahli tingkat atas jauh lebih penting saat ini. Tepat ketika Si Feng berpikir untuk menjual sumber daya domain dewa, Liang Jing menerobos masuk ke kamarnya, tampak khawatir. Tuan Si Feng, sesuatu telah terjadi, kata Liang Jing, terengah-engah. Dengan tangannya menutupi dadanya, dia melanjutkan, sekelompok orang tiba-tiba datang untuk menantang pusat pelatihan kami. Beberapa instruktur terluka. Dari apa yang aku dengar, kelompok ini mengalahkan Tuan Chen Wu sebelum tiba. Mereka menuntut pertandingan melawan kamu. Mereka mengklaim bahwa akan ada konsekuensi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tantangan, siapa mereka? Seperti apa bentuknya? Si Feng teringat akan kenangan samar setelah mendengar kata-kata ini.